Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Udah sarapan? Ada yang belum, ada yang udah. Itu yang belum program diet. Sedang melakukan program diet? Iya, tidak. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum ke pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Sini ada yang tidak masuk pada hari ini? Oh, masuk semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Masuk semua ya. Paket komplit ya. Alhamdulillah. Oke. Minggu kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Tentang apa? Oh ya, betul sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Bagus. Lalu pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang, ada yang tahu? Ibu akan membahas tentang apa? Ya, Aurel. Coba Ibu kali ini akan membahas tentang apa? Tepuk tangan buat Aurel, tepuk tangan. Oke, betul sekali. Pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang menghindari dosa besar dan perilaku tercela. Tapi sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajarannya itu, siswa diharapkan mampu mengerti pengertian tentang dosa besar, contoh perilaku dosa besar, kemudian dapat mengaplikasikannya, bagaimana cara menghindari dosa-dosa tersebut, kemudian dapat menjelaskan tentang hikmah dari perbuatan dosa besar tersebut. Itu semua terangkum dalam tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Oke, kemudian Ibu di sini akan menerapkan metode pembelajaran, yaitu metode make a match. Apa sih Bu metode make a match itu seperti apa? Gitu kan. Nah, metode make a match itu dimana ada dua kartu. Kartu yang pertama berisi soal, kartu yang kedua berisi jawaban. Kemudian nanti kalian cari pasangannya. Misal, Ibu di sini sudah menyiapkan dua kartu, dimana kartu yang berlogo bintang ini adalah kartu soal, dan kartu yang berlogo bunga ini adalah kartu jawaban. Nanti Ibu akan membagikan kepada kalian secara acak. Misal kalian mendapatkan kartu jawaban, otomatis kalian harus mencari kartu soal. Seperti apa sih pertanyaannya gitu kan. Begitupun sebaliknya, ketika kalian mendapatkan kartu bintang yang berlogo bintang yang berisi pertanyaan, maka kalian harus mencari kartu yang berlogo bunga. Kartu berlogo bunga ini adalah kartu jawaban. Seperti itu. Pokoknya kalian tuh harus mencarinya gitu ya, mencari jawaban atau soal di masing-masing yang sesuai gitu kan. Bagaimana, mengerti anak-anak? Oke, mengerti ya, paham. Oke. Sebelum kita menggunakan metode pembelajaran ini, Ibu akan sedikit membahas tentang dosa besar dan perilaku tercela. Seperti apa contoh-contoh perilaku tercela itu ya. Oke. Sini Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang dosa besar. Apa sih dosa besar itu? Dosa besar. Ada yang tahu dosa besar itu apa? Ya, Mangga Amel, gimana? Ya, betul sekali. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Amel bahwasannya dosa besar itu adalah suatu pelanggaran terhadap Allah dan larangannya yang mana dapat mengakibatkan kerusakan pada diri sendiri atau kepada orang lain secara besar. Itu dinamakan perilaku dosa besar. Lalu bagaimana sih Bu contoh perilaku dosa besar tersebut? Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan, sudah membuat mind map tentang contoh perilaku dosa besar. Kita langsung melihat saja ya. Nah, contoh perilaku dosa besar yang pertama itu ada mabuk-mabukan. Yang pertama itu adalah mabuk-mabukan. Apa sih mabuk-mabukan itu? Pengertian dari mabuk-mabukan itu adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok yang mana meminum alkohol untuk hanya sekedar mencari kesenangan sementara. Itu pengertian dari mabuk-mabukan. Lalu bagaimana Bu dampak negatif dari meminum minuman keras tersebut? Nah, dampak negatif dari meminum
minuman keras tersebut yaitu yang pertama, dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Jelas ya, karena di dalam minuman keras itu, apalagi alkohol, itu kan banyak mengandung seperti bahan-bahan kimia yang lain, yang mana itu bisa merusak atau memperlambat daya kerja tubuh kita gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu dampak dari negatif minuman keras. Di dalam buku disebutkan bahwa dapat mengakibatkan pertikaian ataupun perceraian dan hancurnya rumah tangga. Itu dampak negatif dari minuman keras. Jadi misal ada seseorang itu yang sudah berumah tangga, di mana suaminya itu suaminya itu sudah sedang melakukan atau sedang meminum minuman keras, minuman alkohol, kemudian ketika itu datang ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya, dimana di situ dapat memunculkan pertikaian. Seperti otomatis kan, karena sebagai seorang istri ya tidak mau melihat suaminya itu mabuk-mabukan, otomatis dia menanyakan kamu gimana gitu kan istilahnya. Otomatis di situ tuh akan ada pertikaian yang bisa menyebabkan perceraian dan bisa juga menimbulkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Terus dampak negatif yang ketiga itu di sini ada menimbulkan kecanduan, kemandulan, impotensi dan gangguan kehamilan. Jadi dampak negatif dari minuman keras itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan, apalagi yang ketika itu diminum oleh perempuan, oleh seorang wanita, itu dapat menyebabkan menyebabkan kemandulan dan gangguan kehamilan. Seperti yang selanjutnya itu dapat mengganggu kesehatan akal dan mengurangi kemampuan daya ingat. Dimana sudah jelas bahwa ketika seseorang seseorang itu mabuk-mabukan, itu pasti kehilangan sadarnya, kehilangan akal sehatnya gitu kan, dan dapat mengurangi kemampuan daya ingatnya. Nah, itu adalah dampak negatif dari minuman keras. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara menghindari dari perilaku mabuk-mabukan tersebut? Bagaimana? Di sini ada yang bisa menyebutkan cara menghindari perilaku dari mabuk-mabukan tersebut. Ada yang bisa? Ya, Amel, coba sebutkan bagaimana caranya. Ya. Oke, ya, bagus sekali jawabannya. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Amel. Oke, yang tadi disebutkan oleh Amel bahwa cara menghindari perilaku mabuk-mabukan itu benar. Yang pertama itu kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Karena kalau ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita pun akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka akan mengikuti perilaku buruknya tersebut gitu. Terus yang kedua itu jangan pernah mendatangi tempat-tempat orang jualan atau klub-klub di mana ada unsur minuman alkohol, itu jangan, itu dihindari ya. Terus yang ketiga, sempatkan membaca lebih jauh tentang bahaya minuman keras. Jadi ketika ada waktu kosong, maka coba kita baca tuh pengetahuan, baca di internet ataupun buku bahwasannya bagaimana sih bahaya dari minum alkohol tersebut gitu. Terus cara yang keempat yaitu menuntut ilmu agama. Jadi misal ketika ada waktu kosong, kemudian kita sempatkanlah untuk mempelajari ilmu agama dengan cara mengikuti majelis taklim seperti itu. Terus yang kelima, cara menghindari dari perilaku mabuk-mabukan itu adalah jangan pernah terbujuk rayuan teman untuk meminum, mencoba itu kan jangan pernah. Jadi misal ada seorang teman, ayo yuk kita minum yuk, rasain aja sedikit aja, itu jangan pernah mengiyakan ajakan teman tersebut ya. Kemudian bagaimana hikmah larangan mabuk-mabukan? Bagaimana sih? Di dalam buku dijelaskan bahwa hikmah larangan mabuk-mabukan itu yang pertama, keburukan yang ditimbulkan akibat mengonsumsi khamr jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karena khamr disebut perbuatan kotor. Jadi keburukan yang ditimbulkan dari minuman keras itu lebih besar dan tidak ada manfaatnya. Jelas ya bahwasanya seorang yang meminum khamr itu tidak ada manfaatnya. Kemudian hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan yang kedua itu adalah
Pengharaman mengkonsumsi khamr didasarkan atas akibat yang ditimbulkannya, yakni hilangnya akal nalar yang ada pada manusia. Jelas ya bahwa ketika ada seseorang meminum minuman beralkohol itu, maka dapat menyebabkan kehilangan akal kesadaran gitu kan. Terus yang ketiga, adanya sanksi hukum yang diterapkan pada pengkonsumsi khamr pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberi efek jerak pada pelakunya, dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Bahwa di Indonesia tersebut kan sudah ada pasal tentang mengkonsumsi khamr, seperti pasal 300 disebutkan bahwa seorang yang meminumkan khamr itu maka akan dipenjara 1 hari atau bahkan lebih, serta direhabilitasi. Nah, itu adalah sekelumit tentang hikmah dari perilaku mabuk-mabukan. Kemudian yang kedua, di sini ada berjudi. Berjudi itu adalah permainan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang menggunakan uang. Itu adalah pengertian dari berjudi. Jadi berjudi itu misal ada 2 orang atau lebih di mana melakukan permainan. Seperti apa permainannya? Itu banyak sekali ya. Misal kita menggunakan catur, kita bermain catur gitu kan, di mana ada unsur taruhan gitu. Taruhannya di mana menggunakan uang. Jadi misal si A itu menang, maka uang taruhannya untuk si A, seperti itu. Jadi intinya berjudi itu bermain tapi menggunakan barang taruhan, ada barang taruhannya. Itulah pengertian dari berjudi. Kemudian kita lanjut ke dampak negatif judi. Apa sih dampak negatif judi itu? Nah, di dalam buku dijelaskan bahwa dampak negatif berjudi itu yang pertama membuat malas bekerja. Jelas ya, kalau misalkan ada seseorang mendapatkan uang, lalu bagaimana untuk menggandakan gitu kan istilahnya, maka ya dengan cara berjudi seperti itu kan. Karena ketika kita bekerja, kita menunggu 1 bulan penuh, kemudian bekerja, dan hasilnya pun segitu gitu kan, segitu aja gitu gajinya. Maka ada seseorang yang mana inisiatif mengikuti judi untuk menggandakan uangnya seperti itu, untuk mencari kerja dengan cara yang tidak halal ataupun dengan cara yang praktis seperti itu. Terus yang kedua, memicu perkelahian, pertikaian, percekcokan, bahkan pembunuhan. Jadi misal seseorang yang berjudi itu kalah, dan kalahnya itu emang lawan itu misalkan itu licik, maka di situ tuh akan memunculkan perkelahian antara si A dan si B seperti itu. Terus yang ketiga, menghancurkan rumah tangga serta masa depan. Karena dengan berjudi itu kan dapat menghancurkan rumah tangga. Jadi ketika seseorang itu datang ke rumah dan bertemu dengan istrinya terus meminta uang dengan cara yang kasar ataupun dengan KDRT gitu kan, maka di situ ada adanya pertikaian ataupun dan bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga gitu kan. Kemudian di sini dampak negatifnya yaitu mendorong perilakunya untuk mencuri atau merampas harta orang lain. Jelas ya, jadi ketika seseorang yang dalam berjudi itu kalah dan kemudian kembali ke rumah bertemu dengan istrinya tetapi istrinya tidak mempunyai uang, maka setan pun akan membisikkannya seperti udahlah mencuri aja, enak loh, gampang, seperti itu kan misal. Jadi makanya dampak negatif judi itu bisa mendorong pelakunya itu untuk mencuri, untuk yang penting mendapatkan uang agar bisa mengikuti judi lagi seperti itu. Kemudian bagaimana sih Bu cara menghindari perjudian? Sama dengan yang Homer tadi, bahwasannya cara menghindari perjudian itu yang pertama bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh seperti itu. Kemudian di sini yang kedua juga jangan pernah mendatangi tempat-tempat perjudian, jangan pernah ya. Kemudian yang ketiga itu memahami dengan benar bahaya perjudian, yaitu. Kemudian yang keempat, mengisi waktu senggang dengan kegiatan yang bermanfaat. Tadi juga sama ya, ketika ada waktu kosong maka diisi dengan mengikuti atau berkumpul dengan seseorang yang mana seseorang itu sedang melakukan kajian keagamaan atau yang lain sebagainya, yang mana tidak menjerumuskan kita kepada keburukan ataupun kepada berjudi tersebut ya. Kemudian membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya. Jadi ketika kita ada waktu kosong maka kita hendaklah membaca Al-Quran, kemudian telaah arti-arti di dalam Al-Quran tersebut agar kita dapat memahami isi kandungan yang di dalam Al-Quran tersebut.
Kemudian hikmah larangan perilaku judi. Hikmah larangan perilaku judi itu ialah menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan, sebab meninggalkan perbuatan judi dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan menjaga harga diri. Jadi ketika seseorang itu sudah berhenti berjudi, maka akan menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan. Ketika seseorang punya harta, maka digunakan dengan bersodako atau menyantuni anak yatim, maka itu pun dapat meningkatkan kepemilikan harta kita dan menjaga harga diri kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah zina. Apa sih zina itu? Zina di sini dijelaskan bahwa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada perkawinan yang sah, seperti itu yang dinamakan dengan zina. Kemudian zina itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu zina itu apa? Jadi ada macam zina itu apa? Coba ibu ingin tahu, Puspa, ya, ibu ingin tahu apa sih macam-macam zina itu? Oke, yang pertama, oke, bagus. Yang kedua, oke, benar sekali. Jadi zina itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama zina muhson, yang kedua itu zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, dan hukumannya itu untuk yang pelaku zina muhson itu adalah dirajam sampai mati. Itu adalah zina muhson. Kemudian yang kedua zina ghairu muhson, di mana pelaku zina itu belum pernah menikah, yang dihukum 100 kali cambukan dan diansitkan selama 1 tahun. Itu macam-macam zina ya. Terus yang selanjutnya ada dampak negatif dari zina. Dampak negatif zina itu apa sih? Yang pertama, merusak keturunan yang sah bila perzinaan membuahkan hasil keturunan. Merusak keturunannya, jadi ketika ada seseorang yang melakukan zina antara laki-laki dan perempuan terus membuahkan keturunan, maka merusak keturunan yang sah bila perzinaan membuahkan hasil keturunan. Jadi ada istilah anak itu anak haram, seperti itu ya. Terus yang kedua, dampak negatif yang kedua itu adalah menghancurkan masa depan anak. Jadi ketika ada seseorang pasangan itu melakukan zina, kemudian membuahkan keturunan, dan ketika keturunan itu lahir, maka akan dapat merusak masa depan anak itu. Pasti teman-teman yang lainnya nih, misal anak haram, terus anak hasil dari perzinahan dan segala macam, dan itu dapat mengganggu psikologis orang tersebut, anaknya tersebut itu dapat mengganggu gitu kan. Terus yang selanjutnya itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin. Jadi ketika ada seseorang pasangan melakukan hubungan suami istri, dan kita tidak tahu gitu kan penyakit apa yang diderita oleh laki-laki dan perempuan tersebut, kita tidak tahu kan. Otomatis ketika berbuat persetubuhan yang tidak halal gitu kan, yang tidak didasari dengan pernikahan gitu yang sah, itu maka bisa juga menyebabkan penyakit kelamin yang menular. Kemudian dampak yang keempat itu adalah mendorong perbuatan dosa besar lain seperti aborsi atau membunuh wanita yang dizinai tersebut. Dampaknya tuh, jadi ketika melakukan kemudian hamil, maka ada inisiatif atau dapat bisikan setan gitu kan, udah diaborsi aja. Nah itu zina tuh dapat menumbuhkan perbuatan dosa besar yang lain, seperti yaitu aborsi, terus bahkan ada yang membunuh wanita yang dizinai tersebut gitu kan. Kemudian dampak negatifnya itu ada terjerat hukuman berupa rajam. Jadi biar setimpal gitu kan, apa yang diperbuat maka ada hukumannya, karena setiap di dunia pasti akan ada balasannya, seperti itu. Kemudian cara menghindari zina yaitu jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi untuk mendekat pun itu jangan, itu dilarang, apalagi melakukan perbuatannya itu adalah termasuk dosa besar. Kemudian cara menghindari zina yang kedua itu adalah jangan melihat atau menonton film-film yang porno, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan agama. Jadi ketika ada waktu kosong ya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang mana di dalam itu ada kajian keagamaan atau mengikuti majelis taklim atau membaca buku
tentang agama gitu kan. Itulah cara menghindari dari perbuatan zina. Kemudian kita lanjut ke contoh perilaku yang terakhir, itu adalah mencuri. Contoh perilaku dosa besar yang terakhir itu adalah mencuri, yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jadi mencuri itu ya mengambil yang bukan haknya, yang bukan miliknya, yang seperti itu ya. Kemudian dampak negatif mencuri itu apa? Nih, yang pertama, menyengsarakan orang lain atau orang banyak. Jelas ya, karena mencuri itu dapat menyengsarakan. Kita mencuri orang lain, barang orang lain, barang orang lain tidak berguna misal, atau lagi membutuhkan, maka itu dapat menyengsarakan orang lain. Terus kemudian adanya dampaknya itu adalah mencoreng nama baik seseorang. Jadi ketika orang itu melakukan mencuri, kemudian dia bertobat, tapi pasti ada masyarakat ataupun yang lainnya pasti mengucilkan gitu, atau bilang ih pencuri gitu kan, mantan pencuri. Itu tuh bisa mengakibatkan kecorengan nama baik seseorang gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menyebabkan cacian, makian, dan celaan orang lain terhadap harga diri seseorang. Yang tadi sudah dijelaskan juga sama ibu bahwa mencuri itu kita akan mendapatkan cacian, apalagi orang yang mencuri itu sudah memiliki anak atau istri gitu kan, maka mereka pun pasti dapat omongan dari masyarakat sekitar, anaknya pencuri lah, keluarganya pencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari mencuri. Ya, kita lanjut tentang cara menghindari kebiasaan mencuri. Yaitu yang pertama, berusaha untuk jujur pada diri sendiri, orang lain, serta masyarakat di sekitar. Terus yang kedua, menghindari pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas itu orang-orang yang mencuri gitu kan, itu hindari gitu kan. Terus yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan agama. Yang keempat, menyadari bahwa pencurian itu adalah perbuatan dosa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan metode pembelajaran yang tadi ibu sudah sampaikan kepada kalian di awal. Itu kita akan menggunakan metode pembelajaran Make-Mix. Jadi kita mulai games ya, belajar sambil bermain. Oke, ini ibu akan bagikan kepada kalian. Sok, diambil. Oke, semuanya udah dapat kartunya? Oh, sudah ya. Oke, ibu akan menghitung 1-3 untuk kalian mencari pasangannya. Dimulai dari 1, 2, 3, mulai. Ya, silahkan dicari pasangannya. Oke, sudah semua? Oke, sudah ya, kelihatannya sudah dapat semua nih pasangannya. Oke, ibu di sini akan coba itu Puspa, coba pasangannya mana serta bacakan soalnya serta jawabannya ya. So, Puspa, bacakan. Oke, ya betul sekali, kita tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan kepada pasangan Puspa dan Aurel. Yeay, kalian benar. Itulah contoh penerapan model pembelajaran Make-Mix. Jadi sudah paham semua tentang materi ini yang tadi ibu udah jelaskan? Paham? Alhamdulillah paham ya. Jadi sebelum ibu tutup pembelajaran pada kali ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Ya, simpulkan pembelajaran pada kali ini. Ya, mangga. Oke, tepuk tangan. Oke, semuanya sudah paham berarti ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ibu ingin memberikan kalian sedikit tugas. Tugasnya itu kalian cari contoh perilaku dosa besar selain dari yang tadi yang ibu jelaskan ini ya. Cari contoh selain ini. Oke, paham tugasnya? Oke, paham ya. Jadi, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.